لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني الكرام أكرمني وأكرمكم الله جميعا Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulqarnain minta udzur, kemudian akhirnya kita isi waktu kita untuk kita saling munasahah, kita murajaah, dan saya berbicara di sini bukan merasa yang paling afdal, bukan pula yang paling alim, juga bukan yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian atau orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah mereka yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya nasihatkan diri saya pribadi dan juga antum semua tentunya agar banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala akan sekian banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, kepada kaum muslimin secara umum, kepada salafiyun secara khusus, bahkan kepada para tulabul ilm. Mereka diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal agamanya sesuai yang dituntunkan oleh Nabi mereka. Kemudian diantaranya nikmat yang terbesar itu nikmatul ukhuwah al-islamiyah, yang Allah menyebut ukhuwah ini adalah merupakan nikmat yang wajib bagi setiap orang yang mengaku salafi untuk dia bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayyuhal ikhwah, Allah Jalla wa'ala berfirman, dan ingatlah nikmatku atas kalian. Idh kuntum a'da, tatkala kalian saling bermusuhan, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi salatu wassalam keluar daripada tanah airnya tercinta yaitu Makkah al-Mukarramah, pergi membawa agamanya, pergi mengemban risalah yang mulia, dan ini merupakan isyarat tatkala beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian sang istri yang salihah mengajak ke rumah pamannya. Kemudian dikatakan oleh pamannya, dan dia, kata para ulama, dia adalah seorang muslim radhiyallahu ta'ala anhu, ma utiya ahadun bimithli ma ata illa udhiya, wa fi riwayatin illa udiya. Tidaklah engkau atau tidaklah seorang hamba diberikan sebagaimana yang telah diberikan kepada anda wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, illa udiya au udhiya, kecuali orang yang membawa apa yang kamu emban, melainkan pasti akan dimusuhi, pasti akan disakiti. Awa mukhrijubi, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Naam, iya. Tidaklah seorang hamba diberikan risalah oleh Allah Jalla wa'ala, agama yang hak, melainkan mereka pasti akan diganggu, mereka pasti akan diusir. Akan tetapi barakallahu fikum, Nabiun al-Karim tegar, orang yang kokoh, beliau hijrah dari kampung halamannya menuju kota Madinah yang bercahaya. Akan tetapi didapati kota Madinah barakallahu fikum dalam keadaan kaumnya, kabilahnya dalam keadaan saling berperang, satu dengan yang lain saling berwasiat, mereka yang membunuh bapak-bapak kalian, balas dendam atas mereka, tumpahkan darah Aus. Demikian pula Khazraj tidak mau kalah, tumpas kaum Khazraj dan juga kaum Aus. Sering dijadikan atau sering diadakannya namanya islah. Akan tetapi beratus tahun tidak ada istilah damai. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala Nabi kita datang ke Madinah, Allah jinakkan hati-hati mereka. Fa'allafa baina qulubikum, maka dengan nikmat kamilah
Kami jinakkan hati-hati kalian. Fasbahtum bini'matihi ikhwana. Dan jadilah kalian dengan sebab nikmatku. Kalian saling bersaudara. Perhatikan ayat ini. Barakallahu fikum. Allah sebutkan yang namanya ukhuwah al-islamiyah. Itu adalah nikmat Allah Jalla wa'ala yang wajib bagi seorang individu muslim. Apalagi yang mengaku talabul ilm para salafiyun. Wajib untuk mensyukuri nikmat ini. Nikmatul ukhuwah. Karena Allah sebutkan fasbahtum bini'mati. Dengan sebab nikmatku kalian saling bersaudara. Ukhuwah Islamiyah nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan ukhuwah Islamiyah itulah perkara yang sangat mahal. Yang tidak akan sanggup satu orang pun menjalin persaudaraan kecuali dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Wa'allafa baina qulubihim. Dan dialah Allah yang telah menyatukan hati-hati kalian. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum. Perhatikanlah firman Allah Jalla wa'ala. Seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafkahkan seluruh daripada apa yang ada di muka bumi. Perbendaharaan bumi dikeluarkan. Kemudian dibelanjakan untuk mengadakan perdamaian. Untuk mengadakan ukhuwah. Untuk menjalin persaudaraan. Menjinakkan hati-hati manusia. Ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan dapat wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak akan sanggup menjinakkan hati-hati mereka. Meskipun seluruh bumi. Kamu keluarkan hartanya untuk menjinakkan hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan sanggup. Perhatikanlah ayat ini. Barakallahu fikum. Betapa mahalnya di sisi Allah. Ukhuwah al-islamiyah. Walakinna Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Ikhwani fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian para ulama. Sekian kali ketika kita minta nasihat kepada mereka. Tidak lain nasihatnya adalah attaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Dan jalinlah ukhuwah al-islamiyah. Hendaknya kalian saling tawadu. Tundukkan diri kalian. Ada perkara yang sangat indah pada diri Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah suatu hari berjidal. Adu argumen. Bersama orang yang bernama Yunus As-Sadafi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih cerdas daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Aku pernah. Nadartul yawma. Pernah suatu hari saya berjidal bersama Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian walam nattafiq. Kami tidak mendapati kata mufakat atau kami tidak mendapati titik temu. Alias saling berselisih. Kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i dengan kebesaran namanya. Beliau tidak sombong. Beliau tidak merasa tinggi. Beliau tidak merasa hebat kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau orang yang tawadhu. Beliau tidak merasa alim karena dia tahu masih ada yang lebih alim. Dia tidak sombong, dia tidak merasa besar karena masih ada yang lebih besar yaitu Allah Jalla wa'ala. Dia datangi orang ini. Kemudian dengan ucapan yang indah. Ya Abu Musa. Wahai Abu Musa. Yunus As-Sadafi. Rahimahullahu ta'ala. Ala nakuna. Atau ala nastaqim an nakuna ikhwana. Bukankah kita harus menegakkan yang namanya ukhuwah Islamiyah? Walam nattafiq bi mas'alatin wahidah. Meskipun kita tidak cocok pada permasalahan yang satu ini. Dia pegang tangannya, dia peluk saudaranya. Perhatikanlah bagaimana akhlaknya seorang Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak membuat bengkak hidungnya. Nama yang besar, Muhammad bin Idris. Dia tundukkan dirinya. Untuk bertemu lawan daripada jidalnya. Untuk mengambil tangannya. Kemudian dipeluk orang tersebut. Wahai Abu Musa. Bukankah kita harus saling bersaudara. Meskipun kita tidak cocok pada permasalahan ini. Ikhwani fillah. Barakallahu fikum. Inilah penyakit sombong.
yang akan meruntuhkan bangunan ukhuwah al-Islamiyah. Penyakit kibr yang akan meruntuhkan bangun ukhuwah al-Islamiyah. Oleh sebab itu Allah dalam banyak ayatnya menasihatkan kepada kaum muslimin, waqfid janahaka lil mu'minin, tundukkanlah diri-diri kalian, turunkanlah kewibawaan kalian untuk mereka kaum mukminin. Allah ingatkan pula, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah kalian hadapkan pipi-pipi kalian kepada mereka kaum muslimin. Ketika bertemu dengan kaum muslimin, dia acuh tak acuh. Dia berikan pipinya, dia bukan berikan wajahnya. Dengan sombong dia angkuh. Oleh sebab itu Allah ingatkan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan pernah kamu hadapkan pipi-pipi kalian kepada mereka manusia. Karena merasa angkuh, karena merasa sombong, karena merasa besar, karena merasa sudah lama ngaji, atau karena merasa ustaz. Dia sombong, dia angkuh, tidak mau menyapa saudaranya. Dia buang wajahnya, jangan demikian. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah kalian berjalan di muka bumi dengan maraha. Kata para ulama, maraha adalah at-tabaktur. Sombong, jalannya dibuat-buat. Merasa hebat, merasa tinggi, merasa kaya. Merasa orang-orang yang di sebelahnya adalah orang-orang yang rendahan. Merasa orang-orang yang di sampingnya adalah orang-orang yang kecil. Dia besar sendiri, jangan demikian. Kaum muslimin, kita tundukkan diri-diri kita. Demikian pula perkara yang akan memecahkan persatuan kaum muslimin, mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka. Dengan sangat mudah mereka menggibahi saudaranya. Bukankah kaum muslimin, Allah sebutkan atau Nabi sebutkan dalam hadisnya, al-muslimu mir'atu akhih. Bukankah seorang mukmin itu, seorang muslim itu merupakan cerminan untuk saudaranya? Apabila saudaranya jelek, maka segera dibenahi. Karena itu diri kalian. Itu dirimu sendiri. Cerminan dirimu. Dia seorang muslim. Saudaramu. Oleh sebab itu jangan pernah berani lisan kita coba menyakiti kaum muslimin. Coba menyakiti perasaan mereka. Menjatuhkan martabat mereka kaum muslimin. Ingatkah hadis Rasulullah SAW? Tatkala beliau Arafah, Haji Wada', beliau bertanya kepada para sahabat, bulan apa ini? Ini bulan haram, Dzulhijjah. Kemudian hari apa ini? Para sahabat, wallahu ta'ala a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, bukankah hari ini hari Arafah? Iya. Kemudian di tanah manakah kita? Kita di tanah Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah kita di negeri haram? Makkah al-Mukarramah? Bala. Betul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ingatkan, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha wa baladikum hadha wa syahrikum hadha. Sesungguhnya kehormatan-kehormatan kalian haram. Tidak boleh seorang muslim menjatuhkan martabat seorang muslim yang lain. Darah kaum muslimin haram, harta kaum muslimin haram. Sebagaimana bulan Dzulhijjah, bulan haram. Sebagaimana haramnya tanah Makkah al-Mukarramah. Sebagaimana bulan Dzulqa'dah atau hari Arafah. Rasul gandengkan dengan perkara-perkara yang paling mulia. Hari Arafah, di tanah haram, di bulan yang haram. Sama haramnya. Jaga lisan-lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai kaum mukminin, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada keimanan dipanggil oleh Allah. Dengarkan ayat tersebut. Perhatikan ayat tersebut. La yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan pernah seorang mukmin tersebut, jangan pernah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Mungkin karena ciptaannya yang cacat, mungkin karena akalnya yang kurang, mungkin karena hartanya yang sedikit. Jangan pernah kalian melecehkan mereka. La yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi orang yang kalian hinakan, orang yang kalian lecehkan,
ternyata mereka lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan demikian. Jaga lisan-lisan kita. Oleh sebab itu Allah nasihatkan kita dalam surat Qaf. Yang mana surat ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari seorang wanita yang mulia, Ummu Hisham radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, saya tidak menghafal surat Qaf kecuali dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Jumat. Bagaimana faedahnya seorang wanita yang mulia, seorang sahabiah yang semangat menghafal Al-Quran. Beliau sekali mendengar, beliau hafal. Setiap ucapan, setiap ilmu yang dia dapati dari Rasul, apalagi itu ilmu Allah, Al-Quranul Karim, beliau bersegera untuk menghafalnya. Oleh sebab itu, barakallahu fikum. Di antara nasihat guru kita, Syekh Muhammad Al-Imam, hafizahullahu ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, agar jangan banyak menyibukkan kalian dengan ilmu hadis, melupakan Al-Quran. Perdalamilah kalian oleh kalian Al-Quran. Karena itu kitabullah. Sisihkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran nanti akan menjadi pembela untuk orang-orang yang suka membacanya. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa lembar yang sudah kita baca? Barakallahu fikum. Tullabul ilm, ucapan mereka adalah lisan-lisan mereka basah dengan zikrullah. Bukan menggunjing, bukan merendahkan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seorang manusia mengucapkan dengan sebuah ucapan melainkan di sampingnya ada raqib, ada 'atid. Malakan, kariman, dua malaikat yang mulia yang mencatat seluruh amalan kalian, yang mencatat seluruh ucapan-ucapan kalian. Bahkan Ali bin Abi Talhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam yuktab, wahai anak Adam, kalian telah ditulis apa yang kalian lontarkan daripada ucapan-ucapan kalian." Sampai-sampai ucapan kalian, laqad ji'tu, waqad dhahabtu, waqad syarabtu, waqad akaltu. Ucapan kalian dicatat oleh malaikat. Saya pergi, saya makan, saya minum. Hal-hal yang kecil itu akan dicatat oleh malaikat. Apalagi dengan ghibah. Menjatuhkan kaum muslimin. Di hayalat umum apalagi. Perhatikan ucapan-ucapan kita. Apakah ucapan-ucapan kita yang telah diridhoi oleh Allah? Atau sebaliknya, ucapan-ucapan yang akan mengundang murka Allah Jalla wa'ala. Kita perhatikan, barakallahu fikum. Oleh sebab itu, Al-Hasan Al-Basri, seorang yang pernah diatus oleh, atau orang yang pernah diasuh oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Seorang yang tampan, seorang yang banyak khidmatnya, seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, yang ucapannya dikatakan oleh guru kita Muhammad Al-Imam, kalamuhu kalamul anbiya. Ucapan beliau itu ibaratnya ucapannya para nabi. Banyak menyentuh, bukan ucapan-ucapan yang menyinggung. Barakallahu fikum. Seorang penasehat yang mulia, seorang yang penasehat yang apabila menasehati saudaranya bukan menyinggung perasaannya, yang akan menjauhkan daripada al-haq. Akan tetapi ucapan-ucapan yang penuh dengan ramah tamah. Ucapan yang santun, yang melembutkan hati, yang menghancurkan hati sehingga luluh kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebaiknya kita pun demikian. Ketika kita menasihati saudara-saudara kita, memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita, berikanlah nasihat-nasihat yang baik. Kedepankan timbangan husnudzon. Jangan pernah meremehkan saudara kita. Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sahibna Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala 50 sana. Aku telah berteman dengan orang yang bernama Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah An-Naisaburi.
Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Kami pernah berteman selama 50 tahun. Ma'iktafarna. Beliau tidak pernah meremehkan kami bima fihi minal khair. Apa yang dia miliki berupa kebaikan. Dia merasa lebih afdal, tidak pernah. Dia punya ilmu yang banyak, akan tetapi tidak pernah sekalipun selama 50 tahun ini saya berteman, beliau meremehkan teman-temannya. Tidak pernah. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Demikianlah para al-ulama, al-mutaqaddimin. Mereka saling memuji. Mereka saling mendoakan guru-guru mereka. Wallahi inni la'ad'u li Syafi'i mundu 40 sanah fi salati. Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah, saya doakan untuk guruku Syafi'i Muhammad bin Idris semenjak 40 tahun di dalam salatku. Perhatikan persaudaraan ahlus sunnah bersama ahlus sunnah. Harusnya demikian. Tidak bakhil kepada saudaranya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan saudaraku, jangan. Tidak demikian. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib faqala lahu malaikah amin walaka bimithlin. Tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, sedangkan saudaranya tidak tahu. Kecuali malaikat akan turun. Kemudian malaikat ini mengatakan, amin, kabulkanlah ya Allah apa yang dia minta. Kemudian orang yang mendoakan saudaranya, walaka bimithlin, dan kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu minta. 2 kali mendapatkan doa dari malaikat. Kenapa kita bakhil, tidak mau mendoakan saudara kita? Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, Al-Wa'id, beliau pernah menafsirkan sebuah ayat. Yaitu ayat tentang ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada seorang hamba yang mengucapkan dengan sebuah ucapan. Karena ayat ini sighahnya nafi atau nakirah, sebelumnya disebutkan penafian. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada alif lamnya. Qawlin nakirah. Sebelumnya disebutkan dengan makna fiyah, maka maknanya umum. Sebagaimana para ulama tafsir mengatakan, nakirah bisiyaqin nafi yufidul umum. Jadi seorang hamba, apapun yang dia ucapkan, kecuali akan dicatat oleh mereka raqib dan atid. Maka Hasanul Basri beliau mengatakan, ya ibna Adam, busitat laka sahifah. Wahai anak Adam, masing-masing kalian itu telah memiliki catatan-catatan lembaran. Dan setiap kalian itu memiliki 2 malaikat. Kariman. 2 malaikat yang mulia. Yang mencatat seluruh ucapan kalian. Yang mencatat seluruh gerak-gerik kalian. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. Setiap diri-diri kalian lahafidhin, ada yang menjaganya. Kiraman katibin, yang mulia yang sedang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan malaikat ini tahu apa yang kalian amalkan. Inna rabbaka labil mirsad. Dan Rabb kalian Allah benar-benar sedang mengawasi kalian. Jangan pernah kita biarkan diri-diri kita terjatuh kepada kubangan maksiat. Jangan biarkan diri-diri kita merusak ikatan jalinan ukhuwah al-islamiyah yang sudah dijalin, yang sudah dibentuk oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu adalah saling bersaudara. Jaga tindak tanduk kita, barakallahu fikum. Jaga lisan-lisan kita, barakallahu fikum. Setiap kalian ada 2 malaikat yang mencatat amalan-amalan kalian. Wa amma man yaminik, adapun malaikat yang sebelah kanan kalian, fayahfadhu min hasanatik. Yang di sebelah kanan kalian, malaikat tersebut mencatat apa yang telah kalian lakukan berupa kebajikan-kebajikan. Wa amma man yasarik, adapun yang ada di sebelah kiri kalian, fayahfadhu min sayiatik. Dia menjaga, dia mencatat apa yang kalian amalkan berupa kejelekan-kejelekan. Kemudian beliau mengatakan, ya ibna Adam, i'malu ma syi'tum. Kalau kalian sudah mengetahui akan hal ini, barakallahu fikum, terserah kalian melakukan hal apa, silahkan.
Silahkan kalian beramal apa saja, silahkan. Akan tetapi ingat, kata beliau. Hatta idza mitta. Apabila kalian sudah mati. Ju'ilat sahifatah fi unuqik. Maka lembaran-lembaran tersebut yang sudah dicatat oleh malaikat akan dikalungkan di leher-leher kalian. Di dalam kuburan-kuburan kalian. Hatta takhruja bihi ila yaumil qiyamah. Sampai dibukanya. Sampai ditegakkannya hari kiamat, hari pembalasan. Oleh Allah Jalla wa'ala. Maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju bihi yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap diri-diri kalian, setiap jiwa-jiwa kalian, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Akan dikalungkan setiap amalan catatan-catatan kalian di leher-leher kalian. Dan semua itu akan dibongkar nanti di hari kiamat. Tatkala ditegakkannya hari kiamat, hari hisab, Allah akan buka amalan-amalan tersebut. Kemudian Allah berfirman tatkala itu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup bagimu sebagai penghitung-hitung amalan dirimu sendiri. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Kita perhatikan diri-diri kita. Kita senantiasa evaluasi. Jaga lisan-lisan kita. Jaga amalan-amalan kita. Jangan pernah kita biarkan diri kita tidak terarah. Padahal sudah ada Al-Quran. Padahal telah ada wasiat daripada nabinya melalui sunnah-sunnah nabinya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ikhwani fillah sebagaimana mereka orang-orang yang zalim. Wa wudi'al kitab, dan nanti benar-benar kitab itu akan kami pancangkan di hari kiamat. Wa taral mujrimina mushfiqin lima fihi. Maka kamu akan lihat, barakallahu fikum, mereka orang-orang yang berdosa, mereka sangat takut melihat kitab tersebut. Mereka mengatakan, ya wailitana, ma hadzal kitab? Kitab apakah ini, celaka kita. Wala nughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ada perbuatan yang kecil, tidak pula ada amalan-amalan yang besar kecuali dicatat dalam kitab tersebut. Wala yudlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu mendolimi diri-diri kalian. Kaum muslimin, setelah kita hidup, masih ada alam ziarah, yaitu alamul barzakh. Apakah kita sudah siap bertemu dengan malakut maut? Bertemu dengan dua malaikat yang mulia, Munkar wa Nakir, yang akan bertanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk? Apakah sudah siap dengan dua malaikat yang kehitam-hitaman dan kebiru-biruan? Yang tentunya apabila seorang hamba, idza matal insan, apabila seorang hamba itu wafat, maka akan mengiringinya 3 perkara. Akan kembali 2 dan akan tersisa 1. Yang kembali tidak lain mereka para keluarga-keluarganya. Dan juga hartanya kembali karena akan diwariskan kepada ahli warisnya. Wa yabqa wahid, dan tinggallah 1, barakallahu fikum, yaitu amalannya akan menemani dia sampai hari kiamat. Apakah amalannya bagus, maka Allah akan serupakan dia dengan seorang hamba yang baik. Sebagaimana hadis Bara' ibn Azib, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Demikian pula barakallahu fikum, masih ada yang namanya sirat, jembatan, yang setiap jiwa pasti akan melintasinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah diri-diri kalian, setiap individu kalian pasti akan melewati yang namanya sirat, yang di bawahnya jahannam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menangis tatkala mendengar ayat ini. Mereka mencurigai dirinya masing-masing. Apakah mereka akan selamat melewati sirat?
Lantas bagaimana dengan kita? Manusia belakangan yang jauh daripada sunnah nabinya, yang banyak tertawa sedikit menangis. Sedangkan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, manusia yang banyak menangis daripada tertawa, akan tetapi merasa tidak aman. Khawatir dirinya akan terpeleset menuju sirat, jatuh kepada jahannam. Wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan sungguh ini merupakan ketetapan Rabbmu, maqdiya, yang sudah ditetapkan, tidak akan Allah menyelisihi daripada janjinya. Akan tetapi Allah berikan kabar gembira melalui ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina amanu tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jithiya. Kemudian akan tetapi kata Allah, kemudian kami akan tolong mereka, kami akan bantu mereka, kami akan selamatkan mereka, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah Jalla wa Ala, dan sebaliknya. Wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Sedangkan orang-orang yang zalim, Allah akan biarkan dia berlutut. Tidak Allah gubris mereka. Allah biarkan mereka di atas kubangan jahannam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fiikum.